Shalom, selamat malam saudara semua. Bertemu kembali dengan saya Petra De Patipailohi. Dan malam hari ini saya akan meneruskan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan. Pasal yang keempat ayat 15 sampai ke 32. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah kesibukan kami boleh membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami minta penyertaan-Mu, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dapat kami mengerti, dan apa yang kami baca memotivasi kami, menginspirasi kami untuk tetap taat kepada firman-Mu. Percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai pembacaan malam hari ini. Amin. Baik, kita akan membaca dari kitab Bilangan, pasal yang keempat, ayat 15 sampai 32. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar, anak Imam Harun, bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang-barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun. Nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas-tugas kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci, dan mesbah dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenaan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Demikianlah pembacaan kita malam hari ini. Dan dari pembacaan ini kita mengerti bahwa Tuhan punya seluruh gambaran dari tugas-tugas sampai hal-hal yang sangat detail yang Dia berikan kepada orang-orang Lewi. Demikian pula hari ini
Tuhan punya semua tugas sampai ke hal-hal bagaimana melaksanakannya sampai sedetil-detilnya untuk kita anak-anaknya. Yang kita perlu lakukan adalah seperti apa yang Musa dan Harun lakukan. Datang kepada Tuhan dan mendengar apa yang Dia rancangkan bagi kehidupan kita. Maka kita akan melakukan semuanya persis seperti apa yang sudah Tuhan rancangkan, karena Dia sendiri akan mengatakannya kepada kita. Dan demikianlah pembacaan kita malam hari ini. Sebelum kita menutup, sebelum kita berpisah, saya ingin menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau firmankan pada malam hari ini. Biar firman-Mu ini betul-betul menginspirasi kami. Bahwa Engkau punya rancangan, Engkau punya rencana yang lengkap, yang detil dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengambilnya dari Engkau, bukan dari pengalaman kami, bukan dari kemampuan kami, bukan dari pikiran kami. Tapi seperti Musa dan Harun, mendengar apa yang Engkau katakan dan melakukannya. Demikianlah kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mampukan setiap kami bisa mendengar suara-Mu dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku naikkan doa dan syukur ini. Amin. Baik saudara, sampai bertemu kembali di pembacaan yang akan datang. Semoga Tuhan menyertai kita selalu dan berkat-Nya ada atas setiap kita. Selamat malam. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang